Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Bumulo dari kelas 1B Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat bertujuan melengkapi tugas dari Ibu Ulfa selaku dosen mata kuliah linguistik umum. Nah, dalam video ini membahas mengenai cabang-cabang dari linguistik umum itu sendiri. Nah, dalam cabang-cabang linguistik umum kita dibuka langsung dengan pengertian dari denotatif dan konotatif. Nah, sebelum kita masuk ke cabang berikutnya, pertama-tama kita kaji apa sih pengertian dari denotatif dan konotatif itu. Nah, yang pertama ada denotatif, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih kita kenal dengan KBBI, denotatif berkaitan langsung dengan denotasi, yang dimana denotasi secara singkatnya yaitu memiliki makna atau pengertian, yaitu menjelaskan makna yang sebenarnya atau makna sekaligus kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Nah, contohnya kita ambil yang simpel saja, yaitu Nia merasakan lidahnya pahit saat makan ketika ia sedang sakit. Nah, kita garis bawahi lidahnya yang pahit. Itu merupakan kata atau cara ia merasakan makanannya tidak enak karena ia sedang sakit. Nah, kita beralih yang kedua, yaitu ada konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotatif mempunyai makna tautan mengandung konotasi, di mana konotasi itu sendiri yaitu kalimat yang biasanya berbentuk karakter ucapan atau lebih dikenal dengan tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau makna yang ditimbulkan pada makna denotasi. Nah, dalam contoh konotasi tersebut kita ambil pria itu adalah tangan kanan direktur. Dalam bentuk karakter ucapan, yaitu tangan kanan merupakan imbuhan dari orang kepercayaan direktur. Nah, kita beralih ke cabang berikutnya, yaitu ada semantik, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, semantik yaitu mengenai ilmu makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Cabang linguistik itu yaitu ada fonologi, ya, ada morfologi dan sintaksis. Nah, kita kaji terlebih dahulu masing-masing pengertian dari cabang-cabang yang ada. Yaitu yang pertama ada fonologi, di mana fonologi tersebut saya mengambil dua sumber pengertian, yaitu dari KBBI dan buku Khairal Abdul. Nah, menurut KBBI, fonologi merupakan bidang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Sedangkan menurut buku Khairal Abdul, kalau kita mendengar orang berbicara, entah berpidato atau bercakap-cakap, maka akan kita dengar reruntutan bunyi bahasa yang terus-menerus, kadang-kadang terdengar secara menaik dan menurun, dan kadang-kadang terdengar hentian sejenak atau hentian agak lama, kadang-kadang terdengar tekanan keras atau lembut, dan kadang-kadang terdengar pula suara pemajangan atau suara biasa. Dari runtutan bunyi-bunyi bahasa ini dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan kesatuannya yang ditandai dengan hentian-hentian atau jeda yang terdapat dalam runtutan bunyi yang ada. Nah, contohnya, misal rentetan bunyi dalam bahasa Indonesia berikut, yaitu untuk memudahkan pengertian dan menggunakan transkripsi fonetik melainkan transkripsi ortografis dengan mengabaikan unsur-unsur subprefrontalnya. Nah, kita masuk ke fonologi, yaitu terbagi atas dua bagian atau dua cabang, yaitu yang ada fonetik dan ada fonemik. Nah, fonetik itu sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bidang linguistik mengenai ucapan atau penghasilan bunyi ujar, dimana sedangkan fonematik yaitu ilmu bahasa atau linguistik tentang sistem fonem.
Nah, berdasarkan buku Khairil Abdul, objek penelitian fonemik adalah fon, yaitu bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda kata atau tidak. Sebaliknya, objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna dari kata. Nah, fonetik tersendiri terbagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama ada fonetik akustik, dan kedua ada fonetik artikulatoris, dan yang ketiga ada fonetik audiotoris. Nah, kita kaji satu persatu ya. Yang pertama ada fonetik akustik, di mana untuk sebagian besar termasuk fisika. Yang kedua fonetik artikulatoris, yaitu alat ucap yang dapat bergerak, misalnya lidah dan bibir bagian bawah. Sedangkan audiotoris yaitu untuk sebagian besar termasuk neurologi. Nah, fonemik tersebut terbagi atas 4 cabang. Yang pertama ada vokal, konsonan, diftong atau vokal rangkap, dan yang ketiga ada kluster. Nah, pada cabang kedua yaitu ada morfologi, di mana morfologi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, morfologi adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya ilmu bentuk kata. Sedangkan berdasarkan buku Khairil Abdul, morfem ini merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Nah, berbicara morfologi, morfologi ini terbagi lagi atas 3 bagian. Yang pertama ada afikasi, komposisi, dan reduplikasi. Nah, afikasi tersendiri adalah proses pembunuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar, yang artinya afiks pada 2 dasar yang sama. Nah, dalam proses ini terlibat unsur-unsur. Yang pertama ada dasar atau bentuk dasar, yang kedua ada afiks, dan yang ketiga yaitu makna gramatikal yang dihasilkan. Nah, dari afiks di atas terbagi lagi atas 4. Yang pertama ada prefiks, yang kedua ada infiks, yang ketiga ada sufiks, dan yang keempat ada konfiks. Nah, kita beralih ke cabang berikutnya yaitu ada sintaksis, di mana sintaksis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sintaksis merupakan cabang linguistik umum tentang susunan kalimat dan bagiannya, ilmu tata kalimat, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan buku Khairil Abdul, morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut tata bahasa atau gramatika. Nah, kedua bidang tataran itu memang berbeda, namun seringkali batas antara keduanya menjadi kabur karena pembicaraan bidang yang satu tidak dapat dilepaskan dari bidang yang lainnya. Oleh karena itu, muncul morfosintaksis yang merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis untuk menyambut kedua bidang itu sebagai satu pembahasan. Nah, untuk sintaksis lagi terbagi atas 3, yaitu ada frase, klausa, dan kalimat. Frase, cara memakai kata atau frasa di dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk tulis maupun dalam bentuk ujar. Nah, yang kedua ada klausa, yaitu satuan gramatikal yang mengandung predikat atau berpotensi menjadi sebuah kalimat. Dan yang ketiga ada kalimat, yaitu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan sekaligus perasaan. Nah, mengenai kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, di mana kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat majemuk memiliki klausa yang lebih dari 1. Nah, kalimat majemuk lagi terbagi atas 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di mana kalimat majemuk setara memiliki klausa di mana klausa tersebut sebagai pendukung yang berkedudukan setara atau sederajat. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat, di mana klausa-klausa dalam kalimat ini memiliki kedudukan yang tidak sederajat atau bertolak belakang dengan kalimat majemuk yang setara. Sedangkan majemuk setara terbagi lagi atas 3. Yang pertama ada setara penggabungan, setara pemilihan, dan setara perlawanan.
Nah, setara penggabungan tersebut merupakan penggabungan dua kalimat tunggal yang berada dalam situasi yang sama seperti dan, ketika, sebelum, serta kemudian. Nah, yang kedua ada setara pemilihan, di mana menyatakan memilih antara dua pilihan. Dan yang ketiga perlawanan, yaitu menyatukan hubungan suatu perlawanan. Nah, itulah bentuk resum dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.